Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di acara presentasi ini yang mudah-mudahan barokah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Oke, baik, untuk mengefektifkan waktu di sini kita akan presentasi yaitu rangkaian acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua itu ada pemaparan materi, yang ketiga itu ada sesi tanya jawab, dan yang keempat itu ada penutup. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan filsafat zaman Yunani kuno. Sejarah filsafat Yunani kuno pada sekitar abad 6 sebelum Masehi itu di Yunani muncul sebuah pemikiran yang mempersoalkan tentang alam. Nah, dari mana terjadinya alam, apa dasar utamanya, atau asas alam ini. Pemikir-pemikir ini terkenal dengan sebutan filsuf alam. Nah, pemikir-pemikir ini tidak percaya begitu saja tentang legenda, cerita, nenek moyang, mitos, atau sejenisnya, karena kekritisan dan pemikiran tersebut bisa dikatakan filsafat Yunani, merupakan tenggak pangkal munculnya filsafat. Karena pada masa zaman tersebut, pada zaman Yunani kuno itu terkenal dengan mita-mita atau sebuah mitos-mitos yang mengenai sebuah terjadinya fenomena alam. Nah, dari situ muncullah pemikiran-pemikiran bahwasanya itu bukan sebuah mitos gitu, tapi ada sebuah rangkaian yang bisa mengakibatkan peristiwa terjadinya fenomena alam tersebut. Tuhan dalam pandangan filsafat Yunani kuno. Ciri umum filsafat Yunani adalah rasionalisme. Konon, orang Yunani yang bernama Thales, yang hidup sekitar tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, inilah orang yang mula-mula sekali menggunakan akal secara serius untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Nah, apakah sebenarnya bahan alam semesta ini, walaupun bercorak rasionalisme pada tahap permulanya, tetapi iman atau kepercayaan masih kelihatan memainkan peranannya. Secara umum, karakteristik filsafat Yunani kuno adalah rasionalisme, yaitu suatu pemahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan akal atau logika. Selanjutnya, pandangan Tuhan menurut para filsuf Yunani kuno. Yang pertama itu ada Thales. Menurut Thales, alam ini penuh dengan dewa-dewa yang menggerakkan setiap yang bergerak, baik makhluk hidup atau benda mati. Dari sini Thales mengakui adanya kekuatan dari luar yang menggerakkan setiap yang bergerak, yaitu dewa. Nah, yang selanjutnya ada Anaximander. Anaximander ia mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari benda pertama. Tetapi benda pertama ini bukan air, bukan api, bukan tanah, dan bukan juga udara, melainkan berasal dari asal yang lebih dahulu daripadanya. Yang ketiga itu ada tokohnya itu bernama Herakleitos. Ia mengatakan tentang tidak butuhnya semua yang wujud kepada zat yang mewujudkannya. Akan tetapi ia mengatakan tentang kebutuhannya terhadap keadilan Tuhan yang tidak harus ada bagi wujud-wujud tersebut. Yang keempat itu ada Plato. Nah, menurut Plato ialah sumber segala sesuatu dan tempat kembali segala sesuatu. Dia ada dengan sendirinya sebelum ada masa dan akan tetap ada sesudah masa. Tidak ada hubungannya dengan masa dan tidak ada pengaruhnya masa bagi dirinya. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Salwa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya ada filsafat Prasokrates. Pemikir-pemikir pada masa Prasokrates ini disebut juga filsuf alam. Dikatakan demikian karena fokus utamanya adalah mencari jawaban atas asas terjadinya alam. Mereka tidak mempercayai begitu saja tentang kejadian alam dari cerita nenek moyang, legenda, atau yang sejenisnya, tetapi mereka mencoba mencari jawaban dengan pemikiran mereka sendiri. Selanjutnya, pemikir-pemikir tersebut diantaranya adalah yang pertama ada Thales. Thales ini seorang pedagang, ahli pemerintahan, ahli astronomi yang bisa meramalkan gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Dia juga mempunyai ilmu tentang magnet, mengukur tinggi piramida Mesir, dan menemukan dalil-dalil ilmu ukur. Selanjutnya ada Anaximander 610 sampai 547 sebelum Masehi. Anaximander mengarang sebuah risalah dalam prosa yang pertama dalam kesusasteraan Yunani yang sekarang tinggal satu fragmen. Ia berjasa dalam bidang astronomi dan geografi.
karena dialah orang yang membuat suatu peta bumi. Berkaitan dengan bidang ilmu astronomi dan ilmu bumi, Anaximander berbeda dengan Thales. Ia berpendapat bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan karena tidak memiliki sifat-sifat zat yang ada sekarang. Yang ketiga ada Anaximenes. Secara garis besar, Anaximenes berpendapat yang pertama suatu kenyataan bahwa udara itu terdapat di mana-mana. Dunia ini diliputi oleh udara, tidak ada satu ruang pun yang tidak terdapat udara di dalamnya. Oleh karena itu, udara itu tidak habis-habisnya, tidak berkesudahan, dan tidak berkeputusan. Yang kedua, suatu keistimewaan dari udara ialah senantiasa bergerak. Oleh karena itu, udara memegang peranan yang penting dalam berbagai rencana kejadian dan perubahan dalam alam ini. Yang ketiga, udara adalah unsur kehidupan. Udara adalah dasar hidup. Tidak ada satupun yang hidup tanpa udara. Oleh karena itu, ia dapat menerima ajaran gurunya bahwa jiwa itu serupa dengan udara. Sebagai kesimpulan atas ajarannya, ia mengatakan sebagaimana jiwa kita yang tidak lain dari udara menyatukan tubuh kita, demikian udara mengikat alam ini menjadi satu. Yang keempat ada Herakleitos tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Pandangan Herakleitos ini berbeda dengan filsuf alam lainnya. Herakleitos menyatakan, you can stop twice into the same river, for the fresh water of river flowing upon you. Engkau tidak dapat terjun ke sungai yang sama dua kali karena air sungai itu selalu mengalir. Dari pernyataan tersebut, di atas dapat dikatakan bahwa tak ada sesuatu pun yang ada dalam keadaan tetap. Semuanya berubah, semua mengalir, tak ada yang tetap. Seperti air di sungai yang terus mengalir, begitulah keadaan segala sesuatu. Yang kelima ada Parmenides. Ia di tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi. Ia di samping terkenal sebagai ahli politik, juga ahli pikir yang melebihi siapapun pada masanya. Filsafat Parmenides merupakan kebalikan filsafat Herakleitos yang berpendapat bahwa realita itu adalah gerak dan perubahan. Yang ke-6 ada sofisme. Tahun kurang lebih 375 sebelum Masehi. Sofisme berasal dari kata sofis, berarti cerdik, pandai. Dalam perkembangan selanjutnya diartikan bersilat lidah. Hal ini disebabkan karena kaum sofis dalam menyampaikan filsafatnya dengan berkeliling ke kota-kota dan ke pasar-pasar. Yang ketujuh ada Zeno tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi. Zeno lahir di Alea sekitar 40 tahun lebih muda dari gurunya Parmenides. Dengan gigih ia mempertahankan ajaran-ajaran gurunya dengan memberikan argumentasi yang bagus sehingga kemudian ia dianggap sebagai peletak dasar dialektika. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Salwa atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Siti Robiatul Adawiyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih materi selanjutnya yaitu filsafat klasik. Masa filsafat klasik yang dimaksud adalah masa Socrates dan kawan-kawan, yaitu Plato dan Aristoteles. Disebut filsafat klasik karena filsafat yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam, pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Para filsuf klasik muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab. Pemikir filsafat klasik yang pertama ada Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates adalah anak seorang pemahat yang bernama Sophroniscus dan seorang bidan yang bernama Panyarete. Tahun lahir Socrates tidak ada yang mengetahui dengan pasti, hanya dapat diketahui pada tahun 399 sebelum Masehi. Ia dihukum mati dengan minum racun pada umur 70 tahun. Socrates adalah anak seorang pemahat yang bernama Sophronis dan seorang bidan. Metode yang digunakan Socrates disebut dialektika dari kata kerja Yunani atau dialektikai, yaitu melalui percakapan dan menganalisis pendapat-pendapat tentang salah dan tidak salah, adil dan tidak adil, berani dan pengecut, dan lain-lain. Socrates menganggap jawaban sebagai hipotesa, dan dengan jawaban-jawaban lebih lanjut yang menarik konsekuensi yang dapat disimpulkan dari jawaban-jawaban tersebut. Jika hipotesa pertama tidak dapat dipertahankan karena menghasilkan konsekuensi yang mustahil, maka diganti dengan hipotesa lain. Lalu hipotesa kedua ini diselidiki dengan jawaban-jawaban lain. Yang kedua ada Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato lahir di Athena dengan nama asli Aristokles. Ia belajar filsafat dari Socrates, Pythagoras, Herakleitos, dan Elia. Sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya, ia mencoba menyelesaikan permasalahan lama, yakni mana yang benar yang berubah-ubah atau yang tetap. Pengetahuan yang diperoleh lewat indera disebutnya sebagai pengetahuan indera, dan pengetahuan yang diperoleh lewat akal disebutnya sebagai pengetahuan akal. Plato menerangkan bahwa manusia itu sesungguhnya berada dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap dan dunia ide yang bersifat tetap. Dunia yang sesungguhnya atau dunia realitas adalah dunia ide.
Menurut Plato ada beberapa masalah bagi manusia yang tidak pantas jika manusia tidak mengetahuinya. Yang pertama ada manusia itu mempunyai Tuhan sebagai penciptanya. Yang kedua, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia. Yang ketiga, Tuhan hanya dapat diketahui dengan cara negatif, tidak ada ayat, tidak ada anak, dan lain-lain. Yang keempat, Tuhanlah yang menjadikan alam ini dari tidak mempunyai peraturan menjadi mempunyai peraturan. Dan menurut Plato juga di dalam negara yang ideal terdapat ada 3 golongan. Yang pertama ada golongan teratas, adalah golongan yang memerintah, yang membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua ada golongan menengah, adalah para pengawal dari para agung negara. Mereka bertugas mempertahankan negara dari serangan musuh dan menegakkan berlakunya undang-undang supaya dipatuhi semua rakyat. Yang ketiga ada golongan terbawah. Golongan terbawah ini adalah golongan terendah dan ini terdiri dari rakyat pada umumnya. Kelompok ini merupakan kelompok yang produktif dan harus pandai membawa diri. Yang ketiga ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah teman dari murid Plato. Ia dilahirkan di Stageria, Yunani Utara dari keluarga ilmuwan. Ayahnya seorang dokter. Aristoteles banyak mempelajari filsafat, matematika, astronomi. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, hampir-hampir ia menguasai berbagai ilmu yang berkembang pada masanya. Pada usia 18 tahun, ia dikirim ke akademi Plato. Ia belajar pada Plato, kecenderungan berpikir saintifik, namun dari pandangan-pandangannya, filsafat yang sistematis dan banyak menggunakan metode empiris. Ada beberapa pemikiran Aristoteles yang terdiri dari yang pertama ajarannya tentang logika. Suatu pengertian menurut 2 golongan yaitu substansi dan aksidensia. Dan ada 10 macam kategori. Yang pertama substansi itu manusia atau binatang. Yang kedua kuantitas. Yang ketiga kualitas. Yang keempat relasi. Yang kelima tempat. Yang keenam waktu. Keadaan, mempunyai pakaian atau bersuami, berbuat atau membaca atau menulis, menderita. Yang kedua ada ajarannya tentang silogisme. Yang ketiga ajarannya tentang pengelompokan ilmu pengetahuan. Aristoteles mengkelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 3 golongan. Lalu ada ajarannya tentang potensia dan dinamika. Lalu ada ajarannya tentang pengenalan, tentang etika, dan tentang negara. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Saudari Adawiyah yang telah memaparkan materinya. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada present kali ini yang membahas mengenai sejarah filsafat Yunani kuno. Jadi kelahiran pemikiran filsafat Yunani kuno itu diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang diawali oleh runtuhnya mite-mite atau mitos-mitos atau sebuah dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran terhadap setiap adanya gejala alam atau fenomena alam. Nah, orang Yunani yang hidup pada zaman abad ke-6 sebelum Masehi ini mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng dalam sejarah filsafat. Biasanya filsafat Yunani kuno ini dimajukan sebagai pangkal sejarah filsafat Yunani kuno atau filsafat barat. Karena dunia barat dalam alam pikirannya ini berpangkal kepada pemikiran Yunani. Baik, materi telah dipaparkan, acara selanjutnya itu yakni penutup. Mari kita tutup acara presentasi ini bersama-sama dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon pamit bila ada salah kata dari kelompok kami, kelompok 3. Izinkan moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.